Edward, did you hurt him? You fucked him over and over and over. You lied to me. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Seperti biasa, saya akan meringkas sebuah film bergenre thriller psikologis yang sangat menarik berjudul. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang hidup harmonis dan bahagia. Namun kebahagiaan itu hancur akibat ulah sang istri yang tergoda rayuan pria muda. Tentu saja sang suami tak terima dengan perlakuan keji istri dan selingkuhannya, hingga tragedi berdarah pun tak terelakkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur ceritanya. Di awal film, kita akan tertuju kepada seorang ibu rumah tangga bernama Connie yang sedang sibuk menyiapkan tugas rutin di awal pagi. Sementara suaminya bernama Edward sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Anak mereka, Charlie, juga sedang bersiap berangkat ke sekolah. Edward, seorang suami yang baik, ayah yang membanggakan, dan dia sangat mencintai istrinya. Sedangkan Connie seorang ibu yang selalu sigap mengurus semua kebutuhan suami dan anaknya. Hari itu, angin sedang berhembus kencang sekali. Sebelum berangkat kerja, Edward mengingatkan Connie agar tak pergi ke kota karena cuaca sedang buruk. Namun, Connie sudah terlanjur ada janji dan ingin membeli perlengkapan untuk acara ulang tahun Charlie. Mau tak mau dia harus tetap pergi. Dia terlihat terburu-buru karena takut ketinggalan kereta. Setelah selesai berbelanja, angin masih terus berhembus kencang yang membuat Connie kesulitan berjalan. Namun Connie terus berjalan di tengah cuaca buruk karena tak ingin terlambat sampai di rumah. Tiba-tiba, ia bertabrakan dengan seorang pemuda bernama Paul, seorang kolektor buku. Barang-barang keduanya pun berserakan di jalan. Paul membantu mengumpulkan barang-barang Connie yang tersapu angin, dan Connie pun ikut membantu memungut buku-buku Paul yang terjatuh. Connie yang ingin segera pulang terlihat kesulitan mendapatkan taksi. Lalu dia meminta bantuan Paul untuk memanggil taksi untuknya. I need a taxi. Could you help me get a taxi? Okay. Hey. Namun, tidak ada taksi yang mau berhenti. Melihat ada luka di lutut Connie, Paul menawarkannya mampir di apartemennya untuk mengobati lukanya. I'm not an axe murderer. I promise. Pada saat yang sama, Connie melihat ada taksi kosong yang melintas. Namun entah mengapa, dia lebih memilih menerima tawaran Paul. Setelah sampai di apartemen, Paul mempersilahkan Connie pergi ke toilet karena di sana tersimpan beberapa obat yang bisa dipakai Connie untuk mengobati lukanya. Setelah itu, Connie meminta izin untuk menggunakan telepon Paul untuk menghubungi pengasuh Charlie dan memberitahu bahwa dia pulang terlambat karena ketinggalan kereta. Rupanya Paul sejak tadi sudah memperhatikan Connie. Bahkan dia sengaja menempelkan kompres es pada lutut Connie. Connie terkejut dengan sikap Paul yang sangat jelas, menunjukkan ketertarikannya pada Connie. Tentu saja situasi ini membuat Connie merasa canggung dan memilih menjaga jarak. Connie pun mengatakan dia harus segera pulang. I'm late. I have to go. Sebelum Connie pulang, Paul memintanya untuk mengambil satu buku untuk dibawa pulang. Awalnya Connie menolak, namun karena Paul terus memaksa, Connie pun mengambil satu buku yang disarankan oleh Paul, yaitu sebuah buku romantis, dan Connie pun segera pulang. I have to go. Thank you. Saat Connie tiba di rumah, Charlie melihat luka di lutut ibunya. Seketika Charlie mengambil kamera dan memotret Connie yang sedang berpura-pura kesakitan. Tentu ini adalah sebuah candaan untuk menghibur ibunya. Begitu Edward pulang, Charlie langsung menunjukkan foto tersebut kepada ayahnya. Lalu Connie menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa angin kencang membuatnya jatuh. Tetapi seorang pemuda baik hati menolongnya, bahkan membantunya mencari taksi. Edward sambil bercanda bertanya, apakah pemuda itu tampan? Kalau iya,
kita harus memberinya hadiah. Keesokan harinya, setelah Edward dan Charlie pergi, Connie kembali melanjutkan rutinitasnya. Ia tampak melirik buku yang diberikan oleh Paul. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah kartu nama di dalamnya. Karena merasa penasaran, dia pun memutuskan menelpon Paul untuk menanyakan alamat apartemennya, karena dia berniat mengirimkan hadiah berupa sebotol anggur sebagai ucapan terima kasih. Namun, sebelum Connie sempat mengungkapkan niatnya, Paul justru mengundangnya datang ke apartemennya untuk menikmati secangkir kopi bersama. Connie awalnya terlihat ragu hingga akhirnya dia pun menerima tawaran itu. Okay. Connie langsung menuju apartemen Paul, di mana Paul sudah menunggunya di sana. Paul menawarkan diri untuk membuka mantel Connie agar terlihat lebih santai, yang sama sekali tidak ditolak oleh Connie. Saat Paul menyiapkan kopi, Connie tertarik pada sebuah buku braille yang ada di meja. Tanpa canggung, Paul langsung memegang tangan Connie dan mengarahkannya ke buku tersebut, dan Paul pun membacakannya. Di sini mulai terlihat ketertarikan di antara mereka, di mana Connie merasa nyaman sekali di dekat Paul. Namun di sini Connie masih menahan diri dan mengatakan, "Aku harus pergi." I had better go. Setelah itu, Connie pergi ke kantor suaminya dan terlihat membawa hadiah. Edward merasa terkejut dengan kedatangan Connie yang tidak biasa. Saat menerima hadiah itu, Edward merasa bingung dengan mengatakan, "Hadiah ini dalam rangka apa?" Connie menjawab tidak ada, hanya spontan saja. Singkat cerita, saat di rumah, Edward melihat pemandangan yang tak biasa dari Connie, di mana istrinya itu terlihat sedang melamun sambil tersenyum tipis saat mencuci piring. Edward sebenarnya merasa aneh, tapi dia memilih membiarkan Connie dalam lamunannya. Keesokan harinya, Connie kembali mengunjungi Paul. Kali ini, keduanya tak lagi canggung untuk lebih intim, di mana Paul langsung mengajak Connie berdansa, dan Connie pun terbuai oleh alunan musik klasik yang diputar oleh Paul. Connie mulai hanyut dalam suasana romantis bersama pria asing yang baru dia kenal, seakan mengabaikan dirinya yang sudah menjadi seorang istri dan telah memiliki anak, hingga dia kembali tersadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Connie memutuskan untuk meninggalkan Paul, namun hanya beberapa detik dia kembali untuk mengambil mantelnya yang ketinggalan. Begitu dia masuk, Paul langsung memeluk dan membawa Connie ke sebuah ruangan, dan Connie sama sekali tidak memberikan penolakan. Dalam perjalanan pulang, Connie terlihat begitu berbunga-bunga sambil senyum-senyum sendiri. Tentu dia masih terbayang-bayang momen yang baru saja dia lakukan bersama Paul. Entah apa yang merasuki Connie hingga melakukan semua ini. Padahal dia sudah memiliki suami yang baik, romantis, dan selalu membahagiakan dirinya. Hari-hari berlalu, Edward mulai menyadari perubahan sikap Connie. Dia melihat istrinya sering terlihat melamun dan tersenyum sendiri, persis seperti orang kasmaran yang sedang memikirkan seseorang yang istimewa di luar sana. Connie kemudian mengambil sebuah pajangan bola kaca yang merupakan pemberian Edward, dan Connie berniat memberikannya sebagai hadiah untuk Paul. Beberapa minggu kemudian, Connie terus menjalani perannya sebagai istri yang bahagia di samping Edward. Namun di saat yang sama, dia juga menjadi seorang wanita yang jatuh cinta dan tergila-gila pada Paul. Suatu hari, Paul sedang makan siang bersama Connie di sebuah restoran, dan di sini mereka menunjukkan kemesraan dan kenakalan meskipun sedang di tengah keramaian, sama sekali tak peduli dengan banyak orang di sekitar mereka. Paul dan Connie larut dalam hasrat hubungan terlarang mereka, dan petaka pun dimulai saat karyawan Edward bernama Billy ternyata ada di restoran yang sama dan tanpa sengaja melihat Connie yang sedang berduaan bersama Paul dengan begitu mesra. Suatu pagi sebelum Edward berangkat bekerja, dia mengajak Connie untuk makan siang bersama. Namun Connie menolak dengan alasan harus mengurus acara pelelangan untuk penggalangan dana. Dan saat Edward menawarkan makan siang lebih awal,
Connie mengatakan bahwa di jam itu dia ada jadwal facial di salon langganannya karena selalu menolak dengan berbagai alasan. Edward semakin curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Apalagi di saat yang sama, Edward melihat Connie sedang menyiapkan gaun seksi yang baru dan sepatu high heels yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Namun, sebagai pria yang sabar dan mencintai istrinya, Edward mencoba untuk berpikir positif dan mengabaikannya. Sesampainya di kantor, ternyata Edward masih penasaran. Dia pun menghubungi salon langganan Connie untuk memastikan apakah Connie memiliki janji di salon itu. Ternyata pihak salon menyatakan bahwa nama Connie tidak ada dalam daftar janji pelanggan mereka hari itu. Dan rupanya Connie sedang berada di sebuah kafe bersama dua orang temannya bernama Sally dan Tracy untuk minum kopi. Karena mereka sebelumnya tak sengaja bertemu saat Connie menuju apartemen Paul. Connie diam-diam menelpon Paul, memberitahu bahwa dia tertahan bersama teman-temannya di kafe di seberang apartemennya. I'm stuck here. Wait for me. Tak lama kemudian, Paul datang menyusul. Kehadirannya menarik perhatian Sally dan Tracy yang terpesona oleh ketampanannya. Ketika Paul berjalan ke toilet, Connie pun menyusulnya tanpa menimbulkan kecurigaan dari kedua temannya. Dan mereka pun kembali melakukan hubungan tak senonoh di dalam toilet tersebut. Setelah itu, Connie kembali menemui kedua temannya. Dan mereka terus membicarakan Paul dengan pesonanya. Salah satu teman Connie menunjukkan ketertarikannya dan mengatakan akan menghampiri Paul. Namun satu temannya lagi menahannya dan mengingatkan bahwa perselingkuhan akan berakhir bencana dan itu pasti akan ketahuan. Di sini Connie terlihat sempat terdiam, seolah-olah merasa bersalah. Namun api asmara yang terus membara di dadanya tak mampu dia bendung dan dia terus menjalani hubungan terlarangnya dengan Paul. Di tempat lain, Edward tampak sibuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Dia didatangi oleh Billy, salah satu karyawannya. Namun, pertemuan itu berubah tegang ketika Edward dengan penuh kemarahan menuduh Billy berkhianat. Edward mengetahui bahwa Billy telah melakukan pertemuan rahasia dengan pihak perusahaan saingan. Seketika, Edward pun memecat Billy. Tak terima dengan keputusan Edward, Billy menyerang balik dengan mengatakan bahwa Edward harus berkaca dan memeriksa istrinya karena selama ini Connie juga telah mengkhianatinya. Sontak saja, perkataan Billy itu membuat Edward terkejut dan terguncang. Your own fucking family, Ed. Take a goddamn look at that. Esok harinya, Edward menemui seorang detektif swasta bernama Frank. Edward ingin memakai jasa Frank, tapi bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk menyelidiki dan membuntuti istrinya kemanapun dia pergi. Karena dia mencurigai istrinya sedang berselingkuh dengan seorang pria. Scene berpindah di mana Connie tampak tergesa-gesa menyiapkan makan malam, karena saat itu dia pulang terlambat. Charlie memperhatikan ibunya yang terlihat kerepotan. Dan saat makan malam, Connie meminta maaf kepada Edward karena daging yang dia masak sedikit gosong. Edward diam-diam memperhatikan istrinya dengan penuh kecurigaan. Kemudian menceritakan bahwa dia telah memecat Billy karena berani berkhianat. Di saat yang sama, Edward mengatakan kalau besok pagi dia akan pergi ke luar kota. Connie pun merasa senang karena tentu saja besok dia akan bisa bebas pergi bersama Paul tanpa hambatan. Keesokan paginya, Edward bersiap untuk pergi ke luar kota. Setelah Edward pergi, Connie pun bersiap untuk bertemu dengan Paul. Frank si detektif terus mengintai dan akhirnya berhasil memotret kebersamaan Connie dan Paul. Dan karena terlalu asik indehoy, sampai-sampai Connie terlambat menjemput Charlie di sekolah. Malam harinya, Connie terlihat menangis, seperti mulai menyesali perbuatannya yang sudah semakin liar dan telah membuatnya kehilangan jati dirinya sebagai seorang istri dan memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dia kemudian menghubungi Paul dan berniat mengakhiri hubungan terlarang ini. Namun, belum sempat meninggalkan pesan telepon, tiba-tiba Charlie datang menghampirinya.
Di tempat lain, Edward bertemu dengan Frank untuk menerima laporan penyelidikan yang dimintanya. Frank pun menyerahkan bukti-bukti perselingkuhan Connie dan memberitahu identitas pria yang menyelingkuhi istrinya. Sontak saja, Edward tampak begitu terpukul dan hancur. Istri yang sangat dia cintai ternyata sampai hati mengkhianatinya. They did that day, otherwise they're in his apartment. Sementara itu, di waktu yang sama, Connie yang sedang berbelanja masih terus bersedih. Perasaan bersalah kini terus menghantui dirinya begitu dalam, hingga situasi itu membuatnya kehilangan konsentrasi saat mengemudi dan akhirnya salah jalur. Karena tak tahan lagi, Connie memutuskan langsung menemui Paul untuk mengakhiri semuanya. Karena dia sudah terlalu jauh berkhianat kepada suaminya yang sangat mencintainya. Namun setibanya di depan apartemen, Connie melihat Paul sedang berjalan mesra, berduaan bersama wanita lain menuju apartemennya. Seketika Connie pun mengikutinya dan bingung harus berbuat apa, karena dirinya datang untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan seharusnya tidak perlu cemburu. Namun karena masih memendam rasa, Connie malah memergoki Paul dan terlihat mengamuk kepada si wanita itu. Hingga akhirnya Paul membawa Connie keluar dan memaksa untuk melakukan hubungan tak senonoh. Tak lama setelah Connie keluar, terlihat Edward mendatangi apartemen Paul. Setelah mempertimbangkan dengan semua risiko, dia memutuskan untuk menemui Paul secara langsung. Ketika mereka bertemu, Edward memperkenalkan dirinya sebagai suami Connie. Paul menyambut Edward dengan ramah dan mempersilahkannya masuk. Edward langsung bertanya, bagaimana dia dan Connie bertemu. Paul menjawab dengan singkat bahwa itu terjadi secara kebetulan saat mereka bertabrakan dan membantu mengobati lutut Connie yang terluka. Jawaban itu membuat Edward teringat cerita yang pernah disampaikan istrinya. Kemudian Edward juga bertanya, apakah Paul tahu kalau Connie sudah bersuami dan memiliki anak? Dengan tenang, Paul menjawab, tahu. Tentu saja jawaban ini membuat Edward mulai emosi. You know, we have been married 11 years. We have a son. Yeah, she told me. Saat Edward berkeliling di sekitar kamar Paul, matanya tertuju pada kasur yang berantakan. Dan sudah pasti pikiran Edward mengatakan kalau itu pasti bekas mereka berdua. Kemudian, dia melihat bola kaca yang tidak asing. Edward pun bertanya, dari mana dia mendapatkan benda itu? Paul menjawab bahwa benda tersebut adalah hadiah dari Connie. Mendengar jawaban itu, amarah Edward seketika memuncak. Karena itu adalah hadiah pemberian Edward pada Connie. Dan dengan sampai hati, Connie malah memberikannya sebagai hadiah untuk selingkuhannya. She didn't buy this for you. I gave it to her. Tanpa pikir panjang, Edward pun mengambil bola itu dan langsung memukulkannya ke kepala Paul, hingga pria itu pun tumbang seketika dan tewas. Menurutnya, ini adalah hukuman yang tepat untuk orang yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Karena sadar telah menghabisi nyawa seseorang, Edward pun menghilangkan semua bukti dan jejak. Dia membersihkan sidik jarinya, membungkus tubuh Paul, dan membersihkan bekas darah yang tercecer di lantai. Dan di saat yang sama, ponsel Paul menerima pesan suara dari Connie. Pesan tersebut berisi pernyataan Connie yang ingin mengakhiri hubungan mereka karena dia telah hilaf berbuat salah dengan menyakiti suaminya. Can't live like this. I'm so tired of lying and hurting my family. Edward memasukkan tubuh Paul ke dalam bagasi mobil dan pergi menuju sekolah Charlie, di mana Connie sudah menunggu untuk menonton pentas seni putra mereka. Sebelum masuk ke ruangan, Edward membersihkan dirinya di toilet. Ketika ia duduk di samping Connie, istrinya menggenggam tangannya dengan erat. Momen itu membuat Edward merasakan ketulusan.
dan penyesalan Connie, dia membalasnya dengan merangkul istrinya itu. Meski dalam hatinya, dia masih merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Setelah mengantar Charlie pulang ke rumah, Edward pergi ke tempat pembuangan sampah. Kemudian, Edward mengeluarkan jasad Paul dari bagasi, dan dia menimbunnya di tumpukan sampah. Setelah itu, Edward mencuci mobilnya untuk menghilangkan jejak sebelum kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka terlihat mulai kembali membaik. Namun di tengah ketenangan itu, mereka kedatangan 2 orang polisi untuk meminta informasi dari Connie mengenai pria bernama Paul yang saat ini dilaporkan menghilang. Polisi mengaku menemukan nomor telepon Connie di apartemen Paul. Tentu saja hal ini membuat Connie panik dan bingung. Connie mengatakan jika dia tidak terlalu dekat dengan Paul dan hanya sebatas pernah ingin membeli beberapa buku milik Paul. I was going to buy some books from him. Has something happened to him? I mean, do you think he's alright? Esok hari saat makan siang bersama, Charlie memberitahu Edward bahwa kemarin polisi datang ke rumah mereka. Connie pun menjelaskan bahwa kedatangan polisi untuk menanyakan tentang hilangnya seorang pria bernama Paul karena nomor teleponnya ditemukan di tempat pria itu. Connie mengatakan bahwa dia memberikan nomor teleponnya kepada Paul saat membeli buku darinya. Beberapa hari kemudian, 2 polisi yang sama kembali datang untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Dan kali ini Edward ada di sana. Mereka membawa kabar bahwa Paul telah ditemukan tewas dan jasadnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tentu kabar ini membuat Connie syok dan terlihat kesedihan di wajahnya. Kali ini, polisi mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Connie, seperti kapan terakhir dia bertemu dengan Paul, dan apakah mereka sering bertemu, dan apakah Connie pernah ke apartemen Paul. Tentu saja Connie menjawab bahwa dia tidak ingat kapan terakhir bertemu, dan tidak pernah masuk ke apartemennya. Namun, salah satu polisi mengingatkan bahwa 4 minggu lalu, mungkin Connie masuk ke apartemen Paul, karena tiket parkir Connie ditemukan persis di depan apartemen Paul. Seketika Connie pun panik dan mulai takut rahasia perselingkuhannya selama ini akan diketahui Edward. Dalam situasi terpojok, Connie berbohong di depan polisi dan suaminya, mengatakan bahwa saat itu dia sedang bertemu dengan 2 temannya bernama Sally dan Tracy di kafe dekat apartemen Paul. 4 weeks ago, actually. You got a parking ticket right in front of Martell's apartment. Right. I had coffee with friends in a little... Edward yang menyadari bahwa Connie mulai gelisah meminta polisi segera pergi karena Connie sudah menjelaskan semuanya. Setelah polisi pergi, Connie menangis. Tidak jelas apa alasan dia menangis. Apakah dia menyesali semua kesalahannya ataukah sedih karena Paul telah tewas? Ketika Connie berada di tempat laundry untuk mencuci pakaian, dia tak sengaja menemukan foto-foto dirinya bersama Paul di dalam kantong jaket Edward. Hal itu membuat Connie sadar bahwa Edward sudah mengetahui perselingkuhannya selama ini. Saat kembali ke rumah, Edward terlihat sibuk karena malam ini mereka akan kedatangan tamu. Edward tetap bersikap normal, namun Connie mulai gelisah karena sampai saat ini Edward tidak memberikan respon atas tindakan perselingkuhannya. Namun saat acara berlangsung, Connie terkejut melihat bola kaca yang pernah dia berikan kepada Paul kini kembali ada di rumahnya. Sontak ia pun langsung menatap Edward. Di sini Connie mulai menyadari bahwa Edward lah yang mungkin telah menghabisi Paul. Setelah acara selesai, Connie akhirnya menanyakan semuanya kepada Edward. Apakah dia yang telah melenyapkan Paul? Did you hurt him? You did, didn't you? Talk to me. Tell me what you did. Edward, dengan kekecewaan yang telah lama ia pendam, mengungkapkan perasaannya yang hancur sejak pertama kali mengetahui perselingkuhan Connie. Hatinya begitu sakit memikirkan bagaimana bisa Connie mengkhianatinya. Padahal selama ini dia sudah memberikan segalanya untuk Connie. Cinta, harta, dan hidupnya dia berikan hanya untuk membahagiakan keluarga. Tentu saja
Dada Connie merasa sesak mendengar ungkapan kekecewaan suaminya yang begitu setia dan baik padanya. Besarnya kesalahan yang dia perbuat, sampai-sampai membuat Edward tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Connie. Everything. And what did you do? You threw it all away. Like it was nothing. You didn't think I'd know. Couldn't feel it. I knew it from the very first day. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Edward merasa semua kerja kerasnya demi keluarga seakan sia-sia dan dengan mudahnya dikhianati oleh Connie yang memilih berselingkuh dengan pria lain. Connie hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa, sementara Edward terus meluapkan perasaannya yang hancur. Edward. Oh my God. Ketika emosinya mulai stabil, Edward mendekati Connie. Tetapi Connie yang merasa bersalah memilih menjauh. Esok harinya, Connie melihat album foto keluarga mereka yang membuatnya tersadar bahwa sebenarnya dia telah memiliki keluarga yang sempurna tanpa kekurangan apapun. Dan bagaimana bisa dia berbuat dengan sehina itu dengan mengabaikan kasih sayang yang sudah dia dapatkan dari Edward. Apalagi saat melihat bola kaca yang dia pegang, Connie tanpa sengaja membuka bagian bawahnya, di mana Connie menemukan sebuah surat kecil dari Edward yang selama ini tak pernah dia ketahui. Surat kecil itu berisi kata-kata romantis dari Edward yang dia tulis 10 tahun lalu, saat Charlie baru berusia 1 tahun. Dalam surat itu, Edward menuliskan betapa bersyukurnya dia memiliki keluarga kecil yang melengkapi hidupnya, dan saat itu dia berjanji untuk selalu melindungi istri dan anaknya. Connie begitu sedih membaca surat itu sambil sesekali melihat Edward yang sedang duduk menemani Charlie bermain piano. Perasaan bersalah Connie semakin besar dan merasa berdosa dengan pengkhianatan yang dia lakukan. Edward menyadari tatapan istrinya yang penuh dengan penyesalan, dan ketika mereka saling menatap, terlihat kekuatan cinta di antara mereka, dan Edward mencoba berdamai dengan situasi dan membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk Connie demi keutuhan keluarga dan kebahagiaan Charlie anak mereka. Kemudian Connie membakar semua foto-fotonya bersama Paul untuk menghapus semua kehinaan yang pernah diperbuatnya. Dia kembali teringat saat dirinya berdiri di depan apartemen Paul, dan saat itu sebuah taksi kosong melintas di depannya. Dia membayangkan, andai saja saat itu dia memilih masuk ke taksi itu dan tidak menerima tawaran Paul, sudah pasti tidak akan ada yang terluka, dan Paul masih menjalani hidupnya saat ini. Lalu Edward mendekati Connie yang sedang menangis di depan perapian. Tanpa banyak kata, dia memeluknya. Dalam kehangatan pelukan itu, mereka mulai saling memaafkan, berdamai dengan takdir yang tak mungkin bisa mereka rubah, membuang jauh-jauh ego, karena mereka sadar ada satu jiwa yang harus terus mereka perjuangkan. Saat berhenti di depan kantor polisi, Edward berniat untuk menyerahkan diri ke polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang telah dia lakukan. Namun, Connie mencoba membujuknya untuk membatalkan niatnya, di mana Connie yakin kalau mereka bisa melewati semua ini dengan memulai hidup baru, pindah ke negara lain, dan tinggal di daerah terpencil di tepi pantai dengan identitas baru, dan film pun berakhir. Get a little house on the beach. Get a different name. Iya, mungkin kalian akan mengatakan film ini tidak happy ending atau tidak adil karena Connie juga harusnya ikut tewas. Namun film ini sepertinya mengajarkan kita untuk berbesar hati, memberikan pintu maaf dan kesempatan untuk pasangan yang telah tulus menyesali kesalahannya. Dan jika kalian di posisi Edward,
apakah yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.